Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Erlinda Swinta dengan NIM F223010054 dari kelas N2 akan menjelaskan materi mengenai sejarah farmakognosi. Berikut adalah materinya. Nah, sebelum kita membahas mengenai sejarah farmakognosi, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari farmakognosi. Nah, farmakognosi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan yang berasal dari sumber alam, terutama dari tanaman. Istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti pengetahuan. Dengan demikian, farmakognosi tidak hanya mencakup pengenalan dan identifikasi bahan-bahan alam yang digunakan dalam pengobatan, tetapi juga cara pengolahan, manfaat, dan potensi efek sampingnya. Ilmu ini berperan penting dalam pengembangan obat-obatan modern yang seringkali berasal dari senyawa aktif yang diekstraksi dari tanaman, hewan, atau mikroorganisme. Sejarah farmakognosi merupakan perjalanan panjang yang berawal dari pengobatan tradisional hingga berkembang menjadi ilmu yang didasarkan pada riset ilmiah. Setelah kita mengetahui tentang apa sih itu farmakognosi, nah selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan utama kita yaitu sejarah farmakognosi, di mana sejarah farmakognosi awalnya dimulai dari masa prasejarah dan peradaban kuno, di mana pada masa prasejarah manusia sudah menggunakan tanaman sebagai obat, meskipun pengetahuannya masih sangat terbatas. Penggunaan ini kemungkinan besar didasarkan pada percobaan dan pengalaman secara turun-temurun, di mana pada peradaban Mesopotamia, yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria telah mencatat penggunaan tanaman obat seperti mandragora, opium, dan thyme pada tablet tanah liat. Kemudian pada zaman Mesir kuno ditemukan dokumen yang bernama Papyrus Ebers, yaitu salah satu dokumen medis tertua yang menyebutkan sekitar 700 jenis tanaman obat, termasuk lidah buaya, jintan, dan opium. Selanjutnya pada masa India dan Ayurveda, di mana terdapat pengobatan Ayurveda di India yang dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu, yang mencatat penggunaan tanaman obat di dalam teks seperti Charaka Samhita dan Susruta Samhita. Kemudian terdapat pengobatan tradisional Tiongkok, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu, Shen Nong Ben Chao Jing, teks tertua tentang farmakologi di Tiongkok, mencatat lebih dari 300 tanaman obat. Yang kedua pada masa Yunani dan Romawi kuno, di mana pada masa ini dikenal 3 tokoh utama yaitu Hippocrates, Dioscorides, dan juga Galen. Nah, Hippocrates atau yang dikenal sebagai bapak kedokteran mengajarkan penggunaan obat-obatan herbal secara rasional dan tidak mistis. Kemudian Dioscorides, seorang dokter Yunani, menulis De Materia Medica sekitar abad pertama Masehi. Buku ini menjadi panduan penting dalam farmakognosi selama lebih dari 1500 tahun, di mana mencakup deskripsi lebih dari 600 jenis tanaman obat dan penggunaannya. Ada pula Galen. Galen dari Pergamon juga memberikan kontribusi penting dengan memperkenalkan metode persiapan obat dari tanaman yang dikenal sebagai Galenica. Nah, yang ketiga ada masa Islam dan abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan dunia Islam memainkan peran penting dalam mengembangkan farmakognosi. Pada masa ini dikenal tokoh yang bernama Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan Avicenna dalam bukunya Canon of Medicine mencatat berbagai obat-obatan herbal. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memengaruhi Eropa selama berabad-abad, yang kemudian menyebabkan ilmu pengobatan dan farmasi di Eropa mulai berkembang kembali setelah melewati masa kelam abad pertengahan, berkat terjemahan karya-karya dari dunia Islam. Selanjutnya yang keempat, masa Renaissance dan era penjajahan, di mana pada masa Renaissance banyak ilmuwan di Eropa yang mulai mengembangkan kembali ilmu pengetahuan, termasuk farmakognosi. Penelitian dan pengamatan yang lebih ilmiah mulai dilakukan terhadap tanaman obat. Kemudian, pada abad ke-15 dan 16, penjelajah seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama menemukan dunia baru, sehingga pengetahuan tentang tanaman obat dari berbagai belahan dunia semakin meluas. Tanaman seperti kina dari Amerika Selatan dan ginseng dari Asia diperkenalkan ke Eropa.
Kemudian yang kelima ada revolusi industri dan abad ke-19, di mana di abad ke-19 ilmu kimia organik mulai berkembang pesat, memungkinkan isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman obat. Contohnya adalah isolasi morfin dari opium oleh Friedrich Sertuner pada tahun 1805 yang menjadi awal dari isolasi senyawa aktif lainnya seperti kina, kafein, dan kokain. Tidak lupa pula pada abad ini berbagai negara mulai membuat farmakope, yaitu buku standar obat, untuk mencatat berbagai jenis tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan. Di Inggris terbit British Pharmacopoeia dan di Amerika terbit United States Pharmacopoeia. Selanjutnya bagian ke-6 adalah perkembangan farmakognosi modern pada abad ke-20 hingga 21. Nah, di abad ke-20, farmakognosi berkembang menjadi lebih ilmiah dengan fokus pada isolasi, identifikasi, dan sintesis senyawa bioaktif dari tumbuhan dan organisme lainnya. Kemudian, sejumlah obat modern dikembangkan dari tanaman obat tradisional seperti artemisinin dari tanaman Artemisia annua untuk malaria dan paclitaxel dari pohon yew untuk kanker. Lalu, bagaimana pengobatan tradisional dalam perspektif ilmiah? Nah, dalam perspektif ilmiah, WHO mendorong pemanfaatan obat tradisional berbasis bukti, sehingga penelitian tentang tanaman obat dari berbagai tradisi seperti Ayurveda dan TCM semakin berkembang. Nah, bahasan terakhir kita akan membahas mengenai farmakognosi di masa kini, di mana pada bagian ini kita memiliki 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama riset lanjutan dan penemuan obat baru, yang kedua tantangan dan konservasi, dan yang ketiga peran farmakognosi dalam pengembangan obat-obatan modern. Nah, untuk riset lanjutan dan penemuan obat baru, farmakognosi modern kini memanfaatkan berbagai teknologi seperti spektroskopi, kromatografi, dan teknologi genetika untuk menemukan dan mengembangkan senyawa baru dari alam. Yang kedua ada tantangan dan konservasi. Eksplorasi sumber alam yang berkelanjutan menjadi isu penting dalam farmakognosi modern, terutama karena beberapa spesies tumbuhan langka yang mengandung senyawa potensial untuk obat terancam punah. Nah, yang terakhir, bagaimana sih peran farmakognosi dalam pengembangan obat-obatan modern? Jadi, saat ini banyak obat modern yang masih berasal dari tanaman atau senyawa alami yang dimodifikasi. Nah, farmakognosi terus berperan dalam penelitian ini, baik untuk mencari obat baru maupun untuk mengembangkan terapi pengobatan alternatif. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang sejarah farmakognosi. Dari pembahasan sebelumnya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan, dengan sejarah yang panjang dan evolusi yang signifikan, farmakognosi tetap relevan dalam ilmu farmasi dan pengembangan obat hingga saat ini. Ilmu ini tidak hanya berperan dalam pengembangan obat-obatan modern, tetapi juga membantu melestarikan tradisi pengobatan lokal yang telah ada selama berabad-abad, dan tetap menjadi bagian penting dari kesehatan serta pengobatan masa kini. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah farmakognosi. Terima kasih karena telah menonton dan mendengarkan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.